Hamparan danau yang bernama Kepiting dalam Tempurung terlihat indah. Di desa inilah seorang gadis cantik dipersunting oleh pejabat negara yang kaya raya. Dia adalah Yuri. Yuri hari itu menikah dengan gubernur di desanya. Para warga berkumpul untuk melihat pernikahan itu. Yuri berjalan keluar dari rumahnya hendak ke rumah suaminya. Sebelum itu berbagai macam ritual pun dilakukan demi untuk menjaga keharmonisan dan mendapatkan keturunan. Nampak sedih di raut wajah Yuri, namun itu harus dia jalani. Setibanya di rumah suaminya, Yuri langsung melayani Pak Gubernur dengan hati yang tak ikhlas. Tentu saja sang suami sudah ingin cepat-cepat memperoleh keturunan, karena dua istri sebelumnya tak bisa memberikannya. Hari berlalu. Kini Yuri melahirkan. Semua orang rumah bahagia, namun mereka kecewa karena bayi yang lahir adalah perempuan. Sementara Pak Gubernur dan dua istrinya mengharapkan bayi laki-laki. Kini anak Yuri tumbuh menjadi anak yang manis. Dia dan ibunya saling menyayangi. Dia juga senang membantu ibunya bersih-bersih rumah. Namun kakak pertama terlalu jutek untuk anak kecil ini. Dia selalu mencari-cari kesalahan Yesi. Namun Yuri tak pernah meninggalkan anaknya sendiri. Dia selalu ada untuk Yesi. Meski sudah memiliki putri, Pak Gubernur masih berharap putra sebagai penerusnya. Olehnya itu, si kakak pertama selalu mencekoki suaminya minuman herbal. Yuri pun ketumpuan harus meminum ramuan itu sebelum berhubungan dengan Pak Gubernur. Segala macam ritual dilakukan oleh Pak Gubernur agar segera mendapatkan putra. Namun Yuri terlihat tak nyaman dengan rumah tangganya. Dia hanya melayani suaminya tanpa perasaan apa-apa. Saat makan bersama, Yuri dan Yesi diperlakukan layaknya pembantu. Si kakak pertama selalu saja memanas-manasi suaminya untuk terus membuat Yuri menderita. Dayung bersambut. Pak Gubernur juga selalu terpancing. Dia dengan tega menyiksa Yuri, meski itu di depan putri mereka. Hari yang lain, saat Yuri dan Yesi tengah berbelanja ke pasar, Yuri melihat seseorang yang dia kenal. Dia memperhatikan pria itu, lalu mengikutinya. Yuri menyebut nama pria itu, dan benar, itu orang yang Yuri kenal. Rupanya pria itu adalah mantan kekasih Yuri sebelum menikah dengan Pak Gubernur. Yuri terlihat menyapa Angga, namun Angga dingin melihat Yuri, apalagi saat Yesi menyebut mama. Dengan wajah tak senang, Angga menyapa gadis kecil itu lalu dia pergi meninggalkan keduanya. Malam harinya Yuri nampak memikirkan pertemuannya dengan Angga tadi pagi. Dia mengenang masa-masa kecilnya, masa indahnya bersama Angga, hingga mereka dewasa dan saling jatuh cinta. Apalagi Angga sangat perhatian pada Yuri dan keluarganya. Meski tak mampu, Angga selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Yuri. Keesokan harinya, Yuri datang lagi ke pasar. Kali ini hanya untuk mencari Angga. Namun saat dia melihat Angga, dia tak berani menyapa. Dia terlihat terburu-buru mengajak Yesi pulang. Namun saat siang hari, Yuri mengajak anaknya mengunjungi orang tua di desa. Yuri memutuskan untuk menginap di rumah kecilnya. Makan malam bersama kedua orang tuanya sangat berkesan baginya. Dia bisa tersenyum sembari berbagi cerita. Namun saat dia menanyakan kehadiran Angga di pasar, ayahnya langsung memperingati untuk tidak menemui Angga karena Yuri sudah berkeluarga. Yuri nampak tak enak hati. Namun saat malam hari, semua orang di rumah sudah tidur. Yuri terbangun dan dia memutuskan untuk menemui Angga di rumahnya. Meski malam itu badai angin tak menciutkan niat Yuri untuk bertemu pujaan hatinya. Saat Angga membuka pintu rumahnya, dia terlihat tak nyaman dengan Yuri yang ada di hadapannya. Tapi karena badai, Angga mempersilahkan Yuri masuk. Di saat itulah Angga menyindir Yuri sembari berkata Yuri mengkhianati cinta mereka dan memilih menikah dengan orang kaya. Yuri mencoba menjelaskan, namun Angga nampak tak mau mendengar. Yuri memutuskan pulang. Namun sebelumnya Yuri berkata dia masih mencintai Angga dan pernikahan itu hanyalah pengganti hukuman gantung ayahnya yang difitnah sebagai pencuri oleh antek-antek gubernur. Yuri terpaksa menerima tawaran gubernur untuk menjadi istri, karena jika tidak ayahnya akan dihukum gantung. Yuri bersumpah
Dia tidak pernah lupa pada Angga sampai detik ini. Yuri sangat tersiksa hidup jauh dari Angga yang sangat menyayanginya. Yuri tak pernah bahagia, namun dia harus kuat demi putrinya Yesi. Nampak Angga luluh dan merasa iba dengan cerita Yuri. Dia lalu membelai kekasihnya, lalu mereka saling melepas rindu. Namun saat melepas pakaian Yuri, Angga melihat banyak bekas luka di punggung Yuri. Yuri tak mau membahas apa yang telah terjadi. Dia hanya ingin bersama Angga malam itu. Mereka lalu melakukannya, sembari mengingat masa-masa bahagia mereka yang telah berlalu. Malam itu Yuri pulang ke rumah dengan bahagia, diantar oleh orang yang paling dia sayangi. Keesokan harinya, kebahagiaan masih menyelimuti perasaan Yuri. Dia nampak bahagia hari itu. Dia membaginya pada Yesi. Kedua orang tuanya juga bahagia melihat anaknya tak murung lagi. Malam hari, Yuri mengajak putrinya menonton pertunjukan di desa. Di sana ada Angga yang terus memperhatikan Yuri. Keduanya benar-benar bahagia. Saatnya pulang ke rumah Pak Gubernur. Namun bahagia masih terus dirasakan Yuri. Meski dia mendapat teguran dari kakak pertama, tak membuat bahagianya luntur begitu saja. Kakak pertama bingung dengan perubahan sikap Yuri yang terus tersenyum. Saat Yuri melayani Pak Gubernur, hanya bayangan Angga yang ada di pikiran dan pelupuk matanya. Baginya itu bisa menghilangkan sedih saat melayani suaminya. Hari yang lain, Angga datang menemui orang tua Yuri. Dia hendak bertanya keadaan Yuri, namun kedua orang tua itu meminta Angga melupakan Yuri yang sudah bersuami. Saat itu ayah tak sengaja berkata Yuri sibuk karena ada pesta di rumahnya. Angga tahu apa yang harus dia lakukan. Dia datang ke rumah gubernur sebagai pedagang kepiting. Yuri memang sibuk saat itu. Dia yang bertanggung jawab untuk pesta hari itu. Semuanya dia kontrol dengan detail, sampai dia meminta kepiting untuk segera dimasak. Betapa kagetnya Yuri melihat Angga ada di dapur rumah suaminya. Yuri segera mengajak Angga masuk ke kamarnya. Di sana dia meminta Angga untuk melupakannya saja, karena dia takut akan ada masalah untuk Angga dan Yesi putrinya. Angga meminta Yuri tenang. Yuri hanyut dengan perasaan pada Angga. Mereka lalu berenak mantap. Namun di tengah perjalanan, kakak kedua datang dan mengetuk pintu. Angga dan Yuri panik. Angga segera bersembunyi sementara Yuri membuka pintu kamar. Kakak kedua meminta Yuri untuk menemui para tamu. Untung Yuri punya alasan, tak punya baju pantas untuk bertemu para tamu. Kakak kedua lalu mengajak Yuri ke kamarnya dan meminjamkan baju untuk Yuri. Angga akhirnya aman. Namun saat dia keluar kamar Yuri, seorang pelayan melihatnya. Angga lantas beralasan kalau dia mencari nyonya untuk meminta bayaran untuk kepitingnya. Untung saja si pelayan tak curiga. Yuri terlihat menyapa tamu-tamu suaminya. Di sana para tamu memuji masakan Yuri yang sangat enak. Mendengar itu, kakak pertama nampak tak suka dengan pujian untuk Yuri. Tahu kakak pertama tidak enak hati, Yuri langsung berkata, semua ini dilakukan atas perintah kakak pertama. Saat malam hari, Yuri mendapat siksa dari suaminya atas hasut dari kakak pertama. Dia terlihat dipukuli keras. Tak sampai di situ, kakak pertama juga menyiksa Yesi karena tak puas dengan siksaan yang diterima Yuri. Kakak pertama tanpa alasan meminta Yesi untuk berlutut sampai pagi, dan siapa saja yang menolongnya sebelum pagi akan mendapat masalah. Kakak kedua hendak menolong Yesi, namun karena tak enak pada kakak pertama, dia mengurungkan niatnya. Yuri hanya bisa melihat anaknya terkulai kedinginan. Saat ayam berkokok tanda pagi, Yuri segera menggendong Yesi dan membawanya ke kamar. Hari yang lain, Yuri dan Angga bertemu lagi. Di saat itu Angga sangat marah melihat luka baru di punggung Yuri. Dia ingin membalas ke Pak Gubernur, namun Yuri mencegahnya. Yuri ingin pergi jauh bersama Angga, Yesi, dan kedua orang tuanya. Dia punya rencana untuk semua itu. Saat di rumah, dia mengambil kunci berangkas suaminya, dan saat semua orang tertidur, dia membukanya dan mengambil beberapa keping uang. Lalu dia meminta Angga untuk menyimpannya, dan saat uang itu cukup, mereka akan kabur bersama. Hari demi hari Yuri mengambil sedikit demi sedikit uang Pak Gubernur dan menyimpannya di Angga. Namun suatu hari saat dia hendak menemui Angga, kakak pertama dan kakak kedua memanggilnya. Kakak pertama memeriksa apa yang dibawa Yuri di dalam tasnya. Rupanya Yuri membawa kepala ikan sisa gubernur untuk orang tuanya. Saat yang sama akuntan gubernur melihat para istri tengah berdebat.
Kakak pertama tak mau Yuri membawa apapun untuk orang tuanya. Dia pun mengambil kepala ikan dan membuangnya, alih-alih memberikan pada Yuri. Akuntan yang sedang menghitung uang upeti sempat bingung. Ada beberapa uang yang hilang dan tentu saja tak sesuai dengan catatan. Gubernur meminta akuntan untuk mencari pelaku yang mengambil uangnya. Akuntan tentu saja berpikir keras. Keesokan harinya, seorang pelayan datang dengan mabuk. Dia berteriak memanggil akuntan yang menuduhnya mencuri uang gubernur. Dia berkata tak mungkin dia berani mengambil yang bukan haknya, meski setiap hari dia berurusan dengan peti uang. Namun Pak Gubernur yang tak punya hati langsung memukul kepala si pelayan hingga tewas. Pak Gubernur berkata tak ada pemukulan dan semua yang ada di sana tak boleh berkata apa-apa tentang kematian pelayan. Yuri ada di sana dan tentu saja dia merasa bersalah atas kejadian itu. Hari yang lain, akuntan terlihat membuntuti Yuri dan Yesi. Saat itu Yuri terlihat menitipkan Yesi ke taman anak-anak, sementara dia pergi ke rumah Angga. Akuntan terus saja mengikuti Yuri. Dia juga mendengar kalau Yuri yang mengambil uang gubernur selama ini. Namun saat mengintip Yuri dan Angga, si akuntan bersin. Sontak Angga mencari tahu siapa yang ada di luar rumahnya. Dia lalu segera mengejar akuntan yang sudah lari sekencang mungkin. Angga menghajar si akuntan lalu mengikatnya di dalam rumah. Si akuntan berjanji tidak akan berkata apa-apa saja yang dia tahu tentang Yuri dan Angga asalkan dia dibebaskan. Namun Angga tak mau. Dia terus saja memukuli si akuntan. Yuri meminta Angga tenang. Yuri tak ingin ada nyawa yang hilang lagi karena mereka. Sembari Angga menenangkan diri, Yuri kembali ke si akuntan. Nampak akuntan berusaha membebaskan diri. Yuri tak tahu apa yang sedang akuntan itu lakukan. Sembari memotong tali ikatan tangannya, si akuntan memohon Yuri mau melepaskan ikatannya. Akuntan juga berkata jika ingin gubernur jatuh, buku merah di laci adalah kuncinya. Yuri harus mendapatkan buku itu jika ingin bebas dari gubernur. Saat tali sudah terputus, si akuntan meminta Yuri menyeka lukanya. Saat Yuri mendekat, si akuntan langsung menyerang Yuri. Angga yang menenangkan diri tidak mendengar teriakan Yuri. Si akuntan terus saja menyerang Yuri. Wanita itu dengan susah payah berusaha untuk menjauh hingga di luar rumah. Saat si akuntan akan menghabisi Yuri, Angga datang dan langsung menyerang akuntan. Mereka saling serang hingga Angga tidak sengaja menghabisi si akuntan yang hampir saja menghabisi Yuri. Sempat hening, namun Yuri dan Angga segera mengubur jasad si akuntan. Mulai saat itu Yuri dan Angga merasa tidak tenang. Yuri kembali menjadi pendiam. Dia terus mengingat tewasnya akuntan. Bahkan dia tak tega menyembelih ayam yang dia bayangkan adalah si akuntan. Dia benar-benar tak bisa lupa kejadian tragis itu. Hari berikutnya, Pak Gubernur mengutus untuk mencari akuntan yang sudah hilang berhari-hari. Angga deg-degan melihat para pengawal di pasar. Sementara Yuri dipanggil oleh detektif yang ditugaskan Pak Gubernur untuk mencari si akuntan. Yuri diinterogasi oleh detektif itu. Berusaha tenang, itulah yang dilakukan Yuri. Namun detektif merasa curiga dengan sikap Yuri. Apalagi saat malam, pelayan memberikan informasi kalau seorang pedagang kepiting pernah terlihat keluar dari kamar Yuri. Itu diperkuat saat makan malam. Kakak kedua bercerita kalau Yuri selalu mendapat kepiting terbaik dari pasar yang tidak didapatkan orang lain. Itu menambah kecurigaan detektif. Keesokan harinya, si detektif ke pasar dan menemui Angga. Di sana dia seolah-olah ingin membeli kepiting. Dia juga memperkenalkan diri sebagai detektif yang bertugas mencari si akuntan yang hilang. Mendengar itu, sontak Angga jadi kaget dan salah tingkah. Di sanalah awal kecurigaan detektif terhadap Angga dan Yuri. Saat hendak pergi, dia melihat tangan Angga yang penuh lebam. Kecurigaannya semakin menguat. Saat yang lain, Angga menemui Yuri. Dia meminta Yuri untuk tetap waspada dan tenang. Sementara dia akan memindahkan jasad si akuntan jauh-jauh dari rumahnya. Setelah menenangkan Yuri, Angga segera melakukan rencananya. Saat malam hari, Yuri yang sedang mengajak Yesi menonton pertunjukan di desa nampak tak tenang. Terlihat juga si detektif lewat dan mengawasi Yuri. Sementara Angga tengah menjalankan rencana. Rupanya si detektif menginterogasi kedua orang tua Yuri. Di sanalah dia tahu kalau Yuri dan Angga dulu adalah sepasang kekasih.
Setelah dari rumah orang tua Yuri, si detektif meminta pelari ulung untuk ke rumah gubernur menginformasikan bahwa si akuntan mungkin bisa ditemukan. Dengan bekal rencana si detektif, si pelari itu segera ke rumah gubernur. Sementara Angga kembali ke rumahnya untuk mengambil sesuatu yang dia butuhkan untuk mengangkut jasad akuntan. Saat hendak keluar rumah, si detektif mengejutkan Angga. Di sana detektif mencecar beberapa pertanyaan yang membuat Angga tak sengaja mengaku membunuh si akuntan. Merasa dirinya salah bicara, Angga langsung melarikan diri. Si detektif pun segera mengejarnya. Tak lama dari itu, pasukan gubernur juga sudah terlihat datang dan mencari detektif. Detektif berkata pada Angga yang bersembunyi di semak, jika dia tidak menyerahkan diri, nyawa Yuri mungkin terancam. Setelah itu detektif hendak pergi. Mendengar Yuri akan terancam, Angga menyerahkan diri pada detektif. Dengan cepat detektif memerintahkan untuk menangkap Angga. Angga kini ditahan oleh Pak Gubernur. Dia juga terus disiksa atas perintah gubernur. Detektif juga menginterogasi Yuri kembali, hendak mencocokkan pengakuan Angga dan keterangan Yuri. Angga mengaku Yuri tak tahu apa-apa tentang pencurian uang. Dia bekerja sama dengan pelayan yang tewas waktu itu untuk mengambil uang gubernur. Untung saja detektif percaya pada Angga dan tak melibatkan Yuri. Yuri dibebaskan dari tuduhan apapun. Namun kakak pertama tak terima jika Yuri tak dihukum. Detektif menjelaskan jika kakak pertama ingin menghukum Yuri, cari saja detektif lain karena dia tak mau menuduh orang yang tak bersalah. Namun gubernur tak mau masalah. Ini panjang dan berlarut. Dia ingin menutup saja kasus ini karena pelaku pembunuhan akuntan sudah ditangkap. Itu membuat kakak pertama ngambek. Hari berikutnya, Yuri berterima kasih pada si detektif karena telah percaya padanya dan tidak memberikan hukuman mati pada Angga. Malam harinya Yuri menyogok penjaga penjara agar dia bisa masuk menemui Angga. Di dalam penjara dia sangat sedih melihat keadaan Angga. Di saat itu dia memberitahukan rahasia besar pada Angga bahwa Yesi adalah putri kandung Angga. Hubungan mereka sebelum menikah membuat Yuri hamil dan itu diperkuat bahwa Yesi anak Angga karena Pak Gubernur seorang pria yang mandul. Mendengar itu, Angga sangat bahagia meski dia tak bisa memeluk Yesi lagi, tapi dia senang bisa memiliki anak dari Yuri. Masih di malam itu, Yuri terlihat menyelinap masuk ke ruang kerja Pak Gubernur. Di sana dia hendak mengambil buku merah yang dibicarakan si akuntan. Setelah buku itu di tangannya, dia segera kembali ke kamarnya. Namun belum sempat dia menutup pintu kamar, kakak pertama lewat dan melihatnya. Dengan penuh kecurigaan kakak pertama bertanya, mengapa Yuri mengendap-endap ke kamarnya sendiri? Yuri hanya berkata dia tak enak jika berisik. Namun kakak pertama kembali curiga saat melihat ruang kerja suaminya terbuka. Segera dia menerobos masuk ke kamar Yuri. Saat itu Yuri hendak menyembunyikan buku merah. Namun kakak pertama kadung melihatnya dan bertanya apa yang Yuri sembunyikan. Kakak pertama ingin merebut buku itu, namun Yuri bertahan. Terjadi baku rebut antara keduanya. Buku itu terlempar ke lantai. Yuri juga terlihat mendorong kakak pertama ke dinding kamar. Bersamaan dengan itu lentera jatuh dan membakar tubuh kakak pertama. Sebelumnya kakak pertama telah menusukkan konde beracun ke perut Yuri. Melihat kakak pertama berada di dalam kobaran api, Yuri tak mempedulikan lukanya. Dia segera mengambil buku merah lalu pergi dari tempat itu. Gubernur histeris melihat kondisi istrinya. Yuri terus mencari tempat untuk bersembunyi dari pengawal. Dia bertemu kakak kedua. Saat pengawal datang dan melihat kakak kedua, mereka bertanya, apakah ibu melihat Yuri? Dengan segera kakak kedua menunjuk arah gerbang. Merasa aman, kakak kedua meminta Yuri terus bersembunyi. Lalu dia menutup pintu sebuah ruangan. Kakak pertama kini tewas. Yuri menemui gubernur dan meminta Angga dibebaskan karena jika tidak dia akan membawa buku merah gubernur ke raja dan habislah kekuasaan gubernur. Karena takut jabatannya dicopot karena korupsinya yang tercatat di buku merah, Pak Gubernur lalu membebaskan Angga dan Yuri. Dengan luka yang teramat sakit Yuri menjemput Angga, namun saat itu dia langsung pingsan. Angga membawa Yuri ke rumah orang tuanya. Di sana tabib yang mengobati Yuri berkata, lukanya sangat dalam dan tak mungkin bisa disembuhkan. Tabib meminta keluarga rela melepas Yuri. Betapa hancur hati seluruh keluarga Yuri. Yuri memberikan buku merah kepada Angga karena dia tahu Pak Gubernur akan mencari Angga.
Dia meminta Angga menyerahkan buku itu pada detektif yang membantu mereka dulu. Saat itu Yuri juga memberitahu Yesi kalau Angga adalah ayahnya yang sebenarnya. Yuri menyatukan anak dan ayah yang tadinya tak saling kenal. Setelah itu, Angga mengajak Yuri untuk mengambil sumpah pernikahan. Pada akhirnya cinta Yuri dan Angga dipersatukan oleh ikatan suci. Tak lama dari itu, Yuri menghembuskan nafas yang terakhir. Namun hidup haruslah tetap berjalan. Angga membawa putrinya dan kedua orang tua Yuri untuk keluar dari desa. Namun dugaan Yuri benar. Gubernur mengutus pengawal untuk menangkap Angga. Angga segera membawa buku merah pada detektif. Tak lama dari itu Pak Gubernur diarak keliling desa dengan tangan terikat. Di sana terlihat kakak kedua. Namun dia tak mau peduli pada Pak Gubernur yang korup. Sementara Angga dan keluarganya melanjutkan perjalanan. Mereka kini hidup damai di tengah hutan yang jauh dari desa. Seperti harapan dan cita-cita Yuri saat ingin hidup selamanya bersama Angga, putrinya dan kedua orang tuanya.